Bunda mana? Linda mencari keberadaan bundanya di kamar lalu pindah ke ruang tengah dengan Latan mengekor. Latan duduk tanpa ingin menjawab. Dia lebih fokus ke ponselnya. Bunda gue gak ada. Linda berdiri di hadapan Latan lalu duduk dengan panik. Lo tahu? Rumah sakit. Potong Latan dingin tanpa menatap lawan bicaranya. Linda menggeram kesal, padahal dia sudah sangat panik tapi reaksi Latan begitu menyebalkan. Tatapan Linda turun ke ponsel Latan. Ekspresi kesalnya berubah datar. Linda seolah tertampar dengan video yang tengah Latan putar itu. Dia harusnya tidak usah terkejut mengingat pergaulan Latan yang ternyata lebih bebas dari yang dia duga. Latan menoleh, menatap Linda dengan sorot mata tajam khasnya walau hanya sesaat. Latan tidak ambil pusing, dia tidak perlu menjelaskan apapun kan. Linda terus menatap video yang P4N4S itu. Betapa liarnya Latan menamparkan, astaga. Latan lebih sadis pada J4L4 nanogram itu. Linda menelan ludah. Tanpa tahu akhir pergulatannya, bagaimana video itu pun berubah gelap, tanda selesai diputar. Wah, lo yang katanya keluar kota, tapi malah siksa J4L4 nanogram. Linda bertepuk tangan. Linda yang awalnya setitik luluh pada tingkah Latan yang agak berubah kini kembali, hatinya mengeras tak tersentuh. Linda harusnya tetap sadar kalau laki-laki di sekelilingnya itu brengsek. Latan hanya diam menatap Linda yang berceloteh mengejek. Menatapnya dengan kilat seperti dulu. Penuh kebencian. Sekali brengsek memang akan selamanya begitu, semua laki emang brengsek. Untung gue bukan bini lo. Pelajaran banget buat gue hari ini. Gue pergi dulu, kalau butuh gue buat 4 nanogram telepon aja, gue usahain. Linda tersenyum lalu mengedip genit dan beranjak. Linda menyesal berjanji akan berubah. Harusnya dia terus menjadi player dan bebas. Latan tidak menahan, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya menatap Linda, tak terbaca. Cika terlelap dengan infusan sudah hampir habis. Linda pun sama terlelap dengan posisi duduk di sisi kasur yang tengah ditempati Cika. Latan menutup pintu pelan, mengayunkan langkahnya untuk masuk. Dan berdiri menatap Linda dan Cika bergantian. Latan menatap jam mahal yang melingkar di lengan kirinya. Waktu sudah hampir malam, infusan pun sudah akan habis. Latan menekan tombol agar perawat datang ke ruangan ini. Tak lama satu perawat wanita datang dengan ramah. Mulai memeriksa infusan yang memang hanya beberapa tetes lagi akan kosong. Cika perlahan membuka matanya saat suara suster yang tengah berbincang dengan Latan menyapa pendengaran. Latan, panggil Cika lemas. Latan dan suster itu menoleh. Sus, sudah habis ya, tambah Cika seraya melirik infusan. Iya, Bu. Saya izin lepas ya, Ibu sudah boleh pulang. Jelasnya. Cika mengusap kepala Linda. Anak bunda jadi makin kebo, kekehnya. Latan menatap interaksi itu tanpa membalas, hanya berdiri diam. Gimana pulangnya ya? Bangunin aja kali ya. Cika hendak mengguncang bahu Linda, namun tangan Latan menahannya. Bunda pulang dengan sopir, biar Linda aku gendong. Cika tersenyum hangat. Makasih banyak dan maaf ngerepotin ya. Kalau sulit bangunin aja, nanti bisa lanjut. Terangnya. Latan melempar pelan Linda ke jok mobil membuat Linda menger 4 nanogram dan membuka matanya. Jalan. Perintah Latan pada sopir. Linda menatap Latan kesal,
Dia tahu siapa pelaku yang membuatnya terbangun dari tidur dengan tidak baik-baik saja. Latan menekan tombol sekat agar privasinya tidak terganggu oleh sopir. Sakit tahu? Ketus Linda. Latan abaikan, dia sibuk dengan seseorang di balik ponsel. Terlihat serius membuat Linda hanya diam tanpa mengomel lagi. Makasih, bro. Usahain ambil semua datanya. Kasih dia uang tutup mulut. Linda mengerjap, diam dengan telinga aktif menguping. Video S3 kilodetik itu, Latan menatap Linda yang curi-curi pandang menguping. Gak ada lanjutan, gue gak bisa keluar kalau bukan Linda yang dibawa gue. Lanjutnya, Linda sampai terbatuk air ludahnya sendiri, bahkan pipinya merona samar dengan jantung berdebar. Lo atur. Latan mematikan sambungannya dengan masih menatap Linda yang memalingkan wajahnya. Linda merutuki dirinya yang bereaksi berlebihan. Dia terus meyakinkan diri kalau ucapan Latan itu bukan sesuatu yang hebat. Bukan pujian. Itu hanya ucapan dari mulut brengsek. Linda terkesiap saat bibir Latan hinggap menyapu leher dan bahunya dari belakang. Linda pun menoleh dan detik selanjutnya bibir hangat itu berpindah menyapu bibirnya. Linda memejamkan mata, tidak bisa menolak. Dia mengangkat dua lengannya hingga membelit leher Latan, ikut bergerak dan memperdalam cium 4N. Latan pun menarik ciumannya dan kembali sibuk dengan ponsel. Seolah tidak terjadi apa-apa membuat Linda mengerjap dan salah tingkah sendiri. Latan tersenyum samar sekali. Lucu melihat Linda yang salah tingkah mau. Linda baru saja akan memainkan L1D4-nya, namun Latan lepas. Lepas? Lo, ngerjain gue? Selidik Linda saat melihat gelagat Latan yang seperti menahan senyum. Latan menatap Linda. Lo kecewa? Senyum Latan terbit mengejek. Linda balas mengejek. Gue kecewa? Buat apa? Lo gue goda juga kepancing, ya kan? Balasnya tak mau kalah. Latan mengangkat sebelah alisnya seolah menantang, oh ya? Linda berdecak, dia sedang diremehkan. Tidak bisa dibiarkan. Linda tanpa aba-aba bergerak naik ke pangkuan Latan, mencium bibir Latan. Latan menahan wajah Linda, mengecup bibirnya lalu menekan tombol kedap suara menjadi tidak. Kita keliling kota, jangan berhenti sebelum diperintah. Ujarnya untuk sopir lalu kembali menekan tombol agar kedap suara. Linda tersenyum menang. Mau ngapain? Gue ogah ya S3 kilodetik di mobil, lidah pun terjulur mengejek. Latan menahan pinggang Linda yang bergerak akan turun dari pangkuan. Lo lupa gue tuannya di sini. Latan sama tak mau kalah. Linda memejamkan matanya kesal. Latan menyebalkan jika sedang membahas posisi. Linda melirik Latan genit. Lo kenapa pilih Jepang? Selidiknya. Linda sebenarnya tahu isi otak Latan. Linda yakin, Latan akan semakin gila di sana karena imajinasinya terpenuhi. Kotor sekali memang otaknya. Pikir Linda mencemooh. Latan dengan datar melirik Linda. Selain kerjaan, lo pasti tahu mau apa kita di sana. Jawab Latan sekenanya. Linda mendengus. Gue kasihan banget sama yang jadi istri lo entar. Ngeri banget G4IR4 halo. Bahunya terangkat sekilas ngeri. Latan tersenyum devil. Lo selalu kode tentang pernikahan, lo semau itu gue ikat. Bisiknya di depan wajah Linda. Linda melotot marah lalu mendorong Latan hingga menjauh.
Sekali lagi lo bahas itu, gue laporin semua kelakuan lo. Om macam apa yang suka seks sama? Latan mengecup kilat bibir Linda lalu kembali menatap ponsel, ekspresinya kembali berubah datar. Lo beneran pengen gue nikahin? Lo lapor sama aja lo mau mereka nyuruh gue tanggung jawab dan nikahin lo. Ujar Latan dengan tanpa menatap Linda. Linda mengepalkan tangannya kuat saking marahnya. Gue gak pernah punya niat gitu. Keluarga kita gak akan setuju juga, buat. Latan menoleh menatap Linda dengan tampannya. Jadi kalau direstuin lo mau? Senyum mengejek pun terbit. Linda terdiam. Sialan. Latan kenapa berubah ganteng? Serius lo mau terus bahas? Tanya Linda dengan ekspresi datar. Latan memicingkan matanya. Dia tahu, Linda pasti akan menyerang. Entah pukulan, gigitan atau ciuman. Konyol. Ahaka. Kaget Latan saat Linda menggigit, menarik bibir bawahnya dan setelah dilepas bibirnya kembali terluka. Linda terlihat marah, nafasnya memburu. Gue gak sudi. Gue berani lo pakai berhari-hari tanpa jeda kalau gue sampai nikah sama lo. Jeritnya. Dan itu gak mungkin. Setelah apa yang gue mau terpenuhi, gue bakalan ungkap kelakuan buruk lo dan gue bebas. Kesalnya. Latan tersenyum mengerikan. Sumpah serapah lo, gue suka. Suaranya mengalun seksi nan menggoda. Linda terdiam, sepertinya dia tadi tidak terkontrol dan dia sangat menyesal. Linda menjauh, dia akhiri rasa marahnya daripada makin kemana-mana dan berbahaya. Ada hadiah di kamar, lo ambil. Ujar Latan sebelum Linda terlalu jauh. Jari itu gak enak, lanjutnya. Linda memicingkan mata tak paham tanpa menghentikan langkahnya. Linda jadi tidak sabar dengan apa yang dibawa Latan. Linda menutup pintu, bergegas menghampiri hadiah itu, membukanya cepat saking penasaran. Apa cincin berlian? Latan seolah memberi clue jari. Linda semangat. Dia membukanya kian cepat namun tubuhnya terdiam. Saat sebuah mainan es 3 kilo detik berbentuk yang dia lihat. Derit pintu terdengar. Linda menoleh. Maksud lo apa beliin gue kayak gini? Amuknya seraya melempar kado itu. Latan tersenyum miring. Lo pakai jari, emang enak? Pakai itu aja, anggap gue yang gagahin lo. Jawabnya kalem dengan terus melangkah menuju kamar mandi. Apa? Beo Linda. Latan menoleh di ambang pintu kamar mandi. Lo S3 sih waktu mainin jari lo, senyum mengejek sekilas terbit lalu pintu kamar mandi pun tertutup. Linda menganga dengan wajah memerah. Tatapannya mulai meliar mencari CCTV di kamar. Tidak ada. Kenapa Latan bisa tahu? Linda menggeram marah saat privasinya diusik. Gue gak mau. Linda menepis tangan yang mencekal lengannya itu dengan panik. Waktu itu gue mabuk, gue gak ada maksud lain. Gue gak sadar. Jelasnya. Lo tetap harus tanggung jawab. Gue selalu kepikiran tentang malam itu dan gue mau lo terima gue. Jangan gila. Kita sahabatan lama. Lo juga deket sama Lena. Jangan rusak hubungan gue sama Lena. Potong Linda hampir menjerit. Ngapain? Suara Latan muncul di belakang Linda. Suasana sontak berubah dingin. Angin malam kian menghembus menusuk kulit. Linda bergerak meraih jemari Latan. Gue gak sendiri sekarang, gue punya Latan, sorry,
Ran. Ucapnya. Rano menatap keduanya lalu tersenyum kecut. Lo pikir gue gak tahu kalau Latan om lo? Cara lo ngusir gue. Rano terbahak pelan. Kita bahas nanti, lalu pergi dengan segumpal kemarahan mengganjal dadanya. Jadi, lo punya gue? Tanya Latan. Linda memutar matanya malas. Menyesal dia berkata begitu. Gimana hidup jadi bebas? Nyaman? Tanya Latan dingin lalu menatap Linda. Kenapa lo harus panik? Lo suka banyak cowok yang suka sama lo kan? Tanyanya dengan nada agak mengejek. Genggaman Linda di tangan Latan terlepas. Linda tidak merespon, memilih kembali masuk ke dalam rumah. Linda menoleh kaget saat jemarinya kembali digenggam. Kemana? Tanyanya kesal saat Latan menarik keluar rumah. Latan tidak menjawab. Kelap. Jerit Linda kesal. Gue masih pakai kaos sama celana pendek gini. Gue gak dandan. Amuknya di jok samping Latan. Latan melepas sabuk pengaman, meraih tengkuk Linda lalu M3 ngul asteris M bibirnya tak lama. Linda mengerjap saat Latan turun begitu saja. Sialan. Dumelnya lalu turun dari mobil seraya merapihkan rambutnya yang tidak cantik sama sekali. Gue gak mau masuk. Gue gembel gini. Linda tetap di samping mobil Latan dengan bete. Latan berkacak pinggang, menatap Linda tanpa kata hingga yang ditatap salah tingkah. Apaan sih? Gue tunggu di mobil aja deh. Linda kembali membuka pintu. Namun tidak jadi saat Latan mengangkatnya lalu menutup pintu. Gue malu Latan, please. Ngehotel aja, gue. Sebentar, lo diem. Berisik. Latan terus melangkah dengan Linda dia gendong asal. Linda menutup wajahnya dengan rambut saking malu. Dia pasrah saja saat Latan membawanya ke sebuah ruangan yang tak asing. Waduh, cewek di sini sedih lihat Latan kita yang gak sendiri lagi, celetuk seseorang. Linda yang ingin melihat belum sempat saat Latan menariknya ke pangkuan lalu menekan wajahnya ke dada. Linda pun diam menimang. Boleh gue lihat? Tanyanya balik. Lihat aja, besok lo gak bisa jalan. Jawab Latan tak bernada. Linda pun hanya mendengus saja, dia masih ingin bisa jalan besok. Karena dia harus bertemu Lena untuk meluruskan kedatangan Rano. Latan mulai berbincang dengan para sahabatnya. Entah apa yang dia bahas sampai Linda bosana dengan posisi yang tak bebas. Gue kasih cewek gue deh. Asal kerja sama. Linda memasang telinga namun urung saat Latan menyumpal sebuah AirPods dengan musik kencang ke telinganya. Sial. Padahal Linda tengah fokus menguping para buaya yang sedang membicarakan strategi. Linda pun hanya diam menatap Latan yang cuap-cuap entah apa yang sedang dia bicarakan. Wajahnya terlihat selalu serius. Bibirnya begitu merah menggoda dengan jakun yang terlihat jantan. Linda terus memperhatikan setiap pahatan wajah Latan. Cukup lama hingga kedua retinanya bertabrakan dengan Latan. Linda terus memperhatikan setiap pahatan wajah Latan. Cukup lama hingga kedua retinanya bertabrakan dengan Latan. Latan tersenyum samar lalu mendekat, menggerakkan bibirnya di bibir Linda. Latan menjauh, seolah tak terjadi apa-apa kembali berbincang. Linda mengerjap, menyeka bibirnya lalu menggerakkan jemari lengan kirinya untuk menggapai AirPods. Latan menahannya agar tetap memakai itu. Linda pun mendengus dan kembali diam menunggu. Linda mangut-mangut pelan dengan dagu di bahu Latan.
Posisinya masih belum berubah. Di pangkuan Latan dengan Latan sibuk berbincang dengan sahabatnya yang entah apa yang mereka bahas. Linda yang bosan pada awalnya pun kini mulai menikmati lagu yang sedang dia dengar. Dengan pandangan menatap lautan manusia yang sedang berbaur dan bergoyang di balik kaca gelap di belakang Latan. Linda kangen menggila dengan Lena di bawah sana seperti itu. Menggoda banyak laki-laki hingga terpesona lalu menghempaskannya bagai sampah. Meluapkan kekesalannya, Linda menggigit bahu Latan kuat. Tanpa peduli reaksi Latan karena dia masih disumpal AirPods. Latan menoleh sekilas tanpa reaksi berlebihan lalu kembali serius membahas sesuatu. Tak peduli dia ditertawakan atau diolok oleh mereka yang setengah mabuk itu. Lo emang gak pernah lupa, bro? Ujar salah satu sahabat Latan. Latan mengusap tubuh Linda lalu memeluk Linda dari belakang. Istirahat sebentar, abis itu mulai lagi. Bisiknya. Linda tidak merespon ataupun kaget mendengarnya. Dia tahu kalau Latan tidak akan cukup hanya sekali. Setelah cukup lama hening, Linda pun menyuarakan pikirannya. Apa yang lo bahas sama mereka di klub? Latan yang terpejam membuka matanya lalu mengecup lengan Linda. Lo, setelah itu Latan membalik Linda agar menghadapnya. Latan mencium Linda, tidak mengizinkan Linda untuk kembali bertanya. Linda merasakan tubuhnya ditindih sebagian. Pasti itu Latan. Berat, Latan. Suara Linda terdengar serak, kedua matanya masih terpejam. Matahari di luar jendela sudah terlihat terik. Membuat keduanya kompak menggeliat saling memisahkan diri. Linda menguap lalu melirik Latan yang tengah menatapnya. Lo itu ceroboh, celetuk Latan. Linda menautkan alis. Maksud lo? Jangan buat hari gue kacau deh. Sebalnya. Lo minum obat kontrasepsi teratur? Tanya Latan lalu menguap seraya melentangkan tubuhnya. Linda mengerjap. Teratur? Gue gak bodoh apalagi ceroboh. Sewotnya. Bagus. Latan pun mendudukkan tubuhnya lalu menatap Linda. Gue gak akan tanggung jawab kalau lo hamil. Lanjutnya dengan begitu brengsek. Linda mendengus keras. Lo yang nanam. Lo. Pastiin lo gak ceroboh. Potong Latan lalu pergi ke kamar mandi. Linda pun duduk termenung. Dia mulai mengingat semua dari awal. Apakah dia tidak lupa meminum obat pencegah kehamilan? Ish. Ngerepotin aja. Dumel Linda. Gue gak ceroboh. Kesalnya. Linda mulai mengguyur dirinya hingga bersih lalu mematikan air untuk meraih sabun wajah. Linda menoleh kaget saat P4net4-nya ditepuk. Latan pelakunya dan pria itu berjalan santai lalu mulai buang air kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. Gue lagi mandi. Lo bisa di kamar mandi lain. Semprot Linda. Latan tidak menggubris, dia sibuk dengan aktivitasnya. Lalu setelah selesai melewati Linda dan menamparkan pantatnya lagi hingga Linda menjerit kesal. Orang gila gak jelas. Teriak Linda marah. Latan hanya tersenyum samar setelah menutup pintunya. Latan menuju meja kerja mini yang ada di kamarnya itu, mulai membuka laptop dan sibuk bekerja. Linda sudah siap pulang. Dia ingin segera menemui bundanya. Yang memang sudah mendingan tapi tetap saja perlu diperhatikan. Gue pulang, Linda menyambar tasnya yang terongok di sofa. Latan menoleh. Kesini. Perintahnya. Linda menoleh. Kemana?
Tanyanya dengan langkah perlahan mendekati Latan. Latan tidak menjawab karena keinginannya sudah terpenuhi. Dia ingin Linda mendekat padanya. Linda agak terkesiap saat Latan menarik tengkuknya. Hingga Linda membungkuk lalu bibir hangat Latan menyapu bibir Linda. Latan terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena ciumannya tidak liar, tapi Linda melepas ciuman itu, jelas Latan menatapnya tak suka. Dia belum selesai. Linda tidak takut. Dia mengangkat tangan kirinya lalu telapaknya dia letakkan di kening Latan. "Lo demam?" ujar Linda setelah memastikannya. Latan tidak peduli. Dia kembali menarik tengkuk Linda dan menyapukan bibirnya di bibir manis itu. "Udah," Linda kembali melepaskan diri. "Lo periksa ke dokter, gue pulang karena mau pastiin bunda gue gak apa-apa," lanjutnya. "Gue tunggu lo balik ke sini, baru panggil dokter." Balas Latan datar lalu kembali menatap laptopnya. Linda menghela nafas kasar. "Gue harus balik lagi ke sini." Kesalnya. Latan mengangkat bahunya. "Terserah, gue tahu lo mau gue cepet mati. Jadi, gak usah kesini aja." Balasnya santai. Latan yakin, Linda pasti akan kembali. "Bener juga, makasih udah kasih pencerahan. Sampai ketemu besok," riang Linda lalu pergi meninggalkan kamar. Latan hanya tersenyum samar, membiarkan Linda pulang dengan sopirnya. Latan membuka matanya yang terasa panas, tubuhnya terasa kian berat dan tak bertenaga. Mungkin akibat B3-RCin-4 dengan Linda yang terlalu lama padahal tubuhnya sudah terasa tidak enak. "Demam lo makin tinggi." Suara omelan Linda menyapa. Latan kembali terpejam saat merasakan pening. Lemah sekali tubuhnya saat ini. "Gue panggil dokter, terus tadi dia periksa lo kelelahan," Linda terus nyerocos. Latan semakin pening, penjelasan Linda bahkan tidak masuk sama sekali. "Sekarang makan bubur." Linda membantu Latan agar duduk bersandar di tumpukan bantal. "Lemah," hina Linda seraya mengaduk buburnya. Latan menatap Linda kesal. "Gue masih bisa bikin lo gak bisa jalan." Dia tidak suka dikatai lemah. Linda pun hanya mendengus, mulai menyuapi Latan dengan wajah ditekuk muram. "Gimana?" Linda mendekat, meletakkan telapak tangannya di kening Latan. Terdiam beberapa saat untuk merasakan suhunya. "Belum turun," komentarnya. Latan menyingkirkan lengan Linda. "Obat baru masuk, gak ada obat yang ajaib." Latan menyentil kening Latan. "Bodoh," ejeknya datar. Linda mendengus seraya mengusap keningnya. Padahal dia sedang serius, sedang tulus. Menyebalkan. "Apa?" Latan menyipitkan tatapan tajamnya. "Lo lagi ngatain gue kan di sini?" Tunjuknya ke kepala Linda. Linda menepis kasar lengan Latan. "Tuh tahu." Sewotnya lalu bergerak hendak turun dari kasur Latan namun Latan tahan. "Pijitin," perintah Latan seenak jidat. Linda hendak protes namun urung saat Latan meraih pinggangnya. Hingga tubuh mereka merapat lalu tengkuknya ditarik dan Latan asyik menggerayang. Linda memutar matanya jengah. "Lo minta pijit yang mana sebenarnya? Kalau mau dipijit yang beneran pijit bukan gini posisinya." Omelnya. Latan menghentikan tingkahnya, melepaskan Linda dan membiarkannya memijat kening dan puncak kepalanya. Rasanya tidak buruk bahkan Latan sampai terlelap pulas agak mendengkur. Linda menghentikan pijatannya, menyelimuti Latan lalu turun dari kasur.
Dia akan pulang, besok pagi baru kembali ke sini. Latan terlihat agak mendingan walau tidak sepenuhnya pulih. Tubuhnya yang tak enak, lemas mulai kembali bertenaga walau tidak full. Kedua matanya yang masih agak sayu mengedar, mencari keberadaan Linda yang tidak ada di sekitarnya. Latan meraih ponselnya di nakas, mendial nomor Linda. Hal. Di mana? Potong Latan dingin. Dia tidak suka dengan kenyataan Linda tidak menjaganya di sini. Yang Latan inginkan ada Linda di sampingnya saat dia bangun. Rumahlah, kenapa? Sewot Linda. 15 menit belum ada di sini, gaji lo gue potong. Latan pun mematikan sambungan sepihak. Linda di seberang sana jelas misuh-misuh, tidak jadi sarapan. Bahkan pergi meninggalkan rumah hanya memakai pakaian tidur yang menerawang tipis. Linda tidak peduli. Dia akan patuh dengan perintah Latan daripada gajinya dipotong. Toh Latan tidak akan terganggu dengan pakaian yang dipakainya. Tapi ternyata salah besar. Sesampainya dia di hadapan Latan tepat waktu Latan marah-marah tidak jelas. Lo J4L4 nanogram. Latan terlihat marah lalu meninggalkan Linda yang menganga di samping kasur Latan. Linda mengatur nafasnya, padahal dia tergesa agar sampai. Tapi saat sampai dia malah kena omel tanpa tahu alasannya apa. Linda mengusap dada, kenapa hatinya sakit saat dikatai. Linda tidak tahu letak kesalahannya. Hingga tak lama Latan keluar dari kamar mandi, tak menganggap Linda yang duduk di sofa ada. Linda menatap Latan jengah. Letak salah gue di mana? Bisa lo kasih tahu? Geramnya. Latan menatap Linda dingin tanpa merespon lebih lanjut. Latan memilih rebahan karena kepalanya kembali terasa pening. Linda beranjak, menghampiri Latan dan berdiri di samping kasurnya. Gue tepat waktu, tapi lo ngatain gegeu. Gue tahu gue emang mur 4 han. Gue emang sampah seperti apa yang lo ucapin tadi. Tapi di sini gue gak ngerti. Kenapa lo ngatain gue di saat gue tepat waktu? Jerit Linda seraya menyekak kasar air matanya. Dia benci dirinya yang menjatuhkan air mata untuk hal yang memalukan. Latan menghela nafas, membuka matanya agar bersih tatap. Lo lihat diri lo di kaca, balasnya datar. Linda mengamati dirinya. Tidak ada yang salah. Nerawang, ditambah lo naik taksi ke sini, lo nantang kejahatan. Linda kembali menatap dirinya sendiri, memang sangat tipis, beruntungnya dia memakai pakaian dalam. Ah, jadi benar, gue emang mur 4 han, Linda mangut-mangut dengan bibir bergetar. Latan menarik Linda hingga duduk di kasurnya. Gue pening, lo berisik. Ketusnya lalu menarik Linda agar rebahan. Latan memeluk Linda, membiarkan tubuhnya yang hangat oleh demam memeluk tubuh dingin Linda. Linda membuka matanya saat merasakan di sampingnya hampa. Kehangatan yang sebelumnya menghanyutkan kini hilang. Linda mendudukkan tubuhnya seraya mengedarkan tatapan, dia mencari keberadaan Latan. Linda pun turun dari kasur, mendekati meja kecil dekat sofa yang terdapat makanan juga catatan mini. Gue ke kantor. Ganti pakaian lo kalau mau pulang. Bandel. Lo masih sakit bego. Kesal Linda terselip khawatir walau tanpa dia sadari. Linda melirik paperback, ada pakaian baru di sana. Dia pun bergegas membersihkan diri, makan lalu pergi dari rumah Latan. Pak, kita ke kantor aja. Putus Linda seraya memastikan obat Latan di tasnya. Semua sudah dia bawa. Hingga tak lama, mobil pun sampai di kantor Latan.
Gedung tinggi itu terlihat ramai di lobi. Mungkin karena jam istirahat. Linda terus melangkah melewati orang berlalu lalang, tersenyum pada pegawai yang kenal dan menyapanya. Hingga sampailah dia di depan sekretaris Latan. Bu, di dalam Pak Latan sedang ada tamu." Linda yang memang seenak jidat jelas tidak peduli, dia masuk begitu saja hingga langkahnya terhenti. Linda mual. Harusnya dia tidak kaget lagi kan? Latan bukan sosok yang dia bayangkan seperti selama ini. Omnya itu bukan pria polos seperti pikirannya dulu. Linda menekan mulutnya saat merasa mual. Dia segera berlari menuju toilet yang ada di sana. Mengabaikan Latan yang menghentikan kegiatannya lalu menatap kepergian Linda yang seperti muntah-muntah. "Lo pergi?" Latan menyingkirkan wanita hadiah dari rekan bisnisnya itu hingga terongok di lantai dan misuh-misuh. Latan tidak peduli. Dia menyusul Linda yang muntah-muntah. "Lo pergi? Gue mau lihat lo. Gue jijik. Ternyata gue sama kayak J4L4 nanogram itu Higgs gue kotor." "Ya, emang gitu, gue sampah." Celoteh Linda tak jelas dengan berderai air mata lalu kembali muntah. Latan mengetatkan rahangnya. Dia diam tanpa bisa melakukan apapun. Latan menatap Linda yang sudah lebih baik. Linda sudah tenang sekarang tanpa perlu dibujuk. "Gue mau kasih ini." Linda beranjak mendekati meja kerja Latan, menyimpan obat itu di meja yang selalu kosong. Latan menatap obat itu lalu kembali menatap Linda. Entah kenapa, dia merasa bersalah sekarang. Harusnya dia menolak wanita bayaran tadi. Padahal dia sudah tahu akhirnya kalau dia tidak bisa keluar jika itu bukan Linda. "Naik." Linda mundur lalu menggeleng. "Gue siap bilang ke Bunda, gue mau berhenti jadi sampah, gue tersiksa, jujurnya. Gue emang butuh uang, gue juga selalu punya niat sakitin banyak pria. Tapi dengan gue harus jadi J4L4 nanogram yang selalu siap disentuh gue gak sanggup. Gue terus merasa rendah setiap hari dan gue tersiksa." Bibirnya bergetar. Latan terlihat tenang. "Kalau gitu berhenti," balasnya. Linda menatap Latan agak terkejut, juga senang seperti mendapat setitik harapan. "Dan lo, jadi istri gue. Lo mau apapun gue bisa penuhi tanpa harus merasa rendah diri." Tambah Latan. Linda shock, kakinya oleng sesaat. Apa? Istri?" BO-nya tak percaya. Latan menepuk mejanya. "Naik, kita bahas di sini," ujarnya. Linda menggeleng agak ngeri. Latan berdiri. Dia tak sabaran. Linda dia angkat lalu dudukan di meja kerjanya. "Siapapun gak akan pernah S3 kilodetik di meja ini tempat lo. Gue bikin khusus buat lo." Linda memejamkan matanya dengan jantung berdebar. Ucapan Latan entah kenapa terasa tulus hingga melelehkan setiap sendinya. Linda seolah terbius. Dia pasrah hingga Latan yang sedang sakit itu kembali menyentuhnya di atas meja. Lo lagi sakit, Latan?" Latan mengecup garis leher hingga naik ke rahang Linda. Latan mendadak sembuh. Perasaannya entah kenapa lega saat bisa menyuarakan keinginannya saat dulu. Menjadikan Linda istrinya dan membuat Linda percaya lagi kalau dia tidak akan meninggalkan Linda seperti ayahnya. Hingga tak lama pelukan mereka terlepas, keduanya mulai membersihkan diri. "Ahek." Linda menekan perutnya. "Kram. Aduh, sakit, Latan." Linda merasa sesuatu di intinya dan benar saja.
CD-nya terdapat bercak D4 rah. Gue haid, sakit banget. Tambah Linda. Latan pun memutuskan untuk membawa Linda ke dokter walau Linda terus menolak karena merasa wajar. Sebuah kabar mengejutkan pun muncul. Kabar bahwa Linda hamil. Jelas Latan marah, membuat Linda kembali menelan kecewa. Kecewa pada Latan juga pada dirinya sendiri.